Ragam rambutnya, tak pedulikan tanah asalnya. Tutur bicara, keyakinannya tak ada yang sama. Itulah yang membuat kita kaya. Harus selalu ingat, oh 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 oh, aku adalah Indonesia, beraneka ragamnya, warna-warni irama. Oh indahnya aku adalah Indonesia, rukunlah selamanya, berdampingan bersama kita Indonesia. Tak pedulikan ada di mana, hati tertanam untuk negeri ini. Walau dunia riuh mendera, damai selalu bumi pertiwi. Beda tak sama, yang penting kita tetap jadi satu untuk selama-lamanya. Oh 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 oh, aku adalah Indonesia, beraneka ragamnya, warna-warni irama. Oh indahnya aku adalah Indonesia, rukunlah selamanya, berdampingan bersama kita Indonesia. Berbeda tak sama, yang penting kita tetap jadi satu untuk selama-lamanya. Oh 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 oh. Lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana memberikan kesempatan kepada kita, diberikan kesehatan, kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk memberikan pemaparan mengenai budaya positif. Terima kasih juga saya ucapkan kepada ibu semua karena bisa mengikuti kegiatan pada hari ini. Sebelum memulai acara ini, ada baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya ingin berbagi pengalaman saya mengenai budaya positif yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak. Budaya positif sebagaimana filosofi pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini kita sebagai pendidik menuntun segala kodrat yang ada pada anak, di mana kodrat anak itu ada dalam dirinya, bagaimana cara dia berperilaku agar menjadi manusia yang bisa berguna baik dirinya sendiri ataupun masyarakat. Di sini bagaimana kita cara melakukan atau membuat anak-anak itu melakukan perubahan paradigma belajarnya berdasarkan Dr. William Glasser dalam control theory dan berkembang dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ilusi guru mengontrol murid. Jadi di sini kita sebagai guru tidak bisa memaksakan apa kehendak kita kepada murid. Jadi biarkan anak-anak mengontrol dirinya sendiri. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah di sini yang kita
lakukan, bagaimana kita memotivasi anak tersebut agar bisa mengeluarkan apa yang ada dalam dirinya sehingga menjadi perilaku yang positif. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini bahwa ketika kita mengkritik seseorang, ketika kita membuat orang merasa bersalah, itu akan menimbulkan sesuatu yang ada dalam dirinya. Mungkin dia merasa tertekan, dia merasa bersalah, dia juga bisa merasa ketakutan, dan itu tidak baik bagi anak. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu tadi, karena kita sebagai guru, kita memiliki hak untuk memaksa anak, tapi tidak baik untuk kita paksakan. Makna disiplin. Mungkin ibu-ibu sudah tahu apa itu disiplin. Apa itu ibu disiplin menurut pemahaman ibu? Disiplin itu menurut aturan waktu. Iya. Oke, ibu disiplin Ya. itu? Kalau menurut aku, disiplin itu yaitu disiplin diri dimulai dari diri ya. Waktu misalnya peraturan dari seperti kita sekolah, Iya. masalah pakaian, waktu, itu aturan-aturan yang ada diterapkan di sekolah itu. Iya, benar ibu. Jadi disiplin sendiri berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Yang artinya belajar. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai yang kita hargai, nilai-nilai yang kita hargai yaitu nilai-nilai kebajikan atau nilai universal, di mana seperti kita saling menghargai, saling menghormati, terus kita juga merasa diterima. Jadi kegiatan-kegiatan inilah yang pada kurikulum Merdeka termasuklah yang namanya profil pelajar Pancasila. Apa itu ibu yang termasuk dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Jadi kesemua itulah yang akan kita bentuk kepada perilaku anak kita. Bagaimana cara kita agar anak-anak itu menjadi anak-anak yang mau disiplin, belajar bagaimana dia mengontrol diri dia sendiri tanpa ada paksaan. Nah, ketika dia mengontrol dirinya dalam diri dia sendiri, itu artinya dia mengeluarkan yang namanya motivasi internal dalam dirinya. Jadi tanpa adanya paksaan. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Dalam buku tersebut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi itu tadi, kalau kita memaksakan dia, maka itu yang keluar motivasi eksternal, bukan internal. Nah, di sini kita bagaimana cara kita bahwa anak itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Bagaimana dia harus bisa berpikir bahwa oh, saya salah. Oh, ini tidak baik. Itu. Jadi biarkan dia membuat dirinya mengeluarkan apa yang ada dalam dirinya. Di sini 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, inilah yang seringkali terkadang ada beberapa guru yang menggunakannya. Ketika dia datang terlambat, kamu terlambat, keluarlah sana, berdiri di pojok kelas atau berdiri di luar kelas, atau juga kita bisanya larilah ke lapangan. Nah, itu akan membuat motivasi eksternal. Jadi memaksa anak untuk dia berperilaku yang baik, tapi bukan dari dalam dirinya, tapi paksaan dari orang lain. Ya, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Kita memang memberikan sesuatu. Ayo anak-anak, kalau bisa menjawab, ibu akan beri hadiah. Mereka memotivasi untuk menjawab. Mereka, ayo aku mau jawab, saya bu, banyak anak yang bersedia untuk menjawab. Tetapi itu tadi, itu mengeluarkan motivasi eksternal, bukan motivasi internal, dan itu tidak baik untuk seorang anak berperilaku yang nantinya bisa membuat dirinya berperilaku negatif. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, disinilah motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik ini atau motivasi internal itu adalah motivasi yang keluar memang dalam dirinya. Dia sendiri yang mengontrol dirinya bahwa aku harus menjadi orang yang aku inginkan, yang saya inginkan, dan itu bisa dihargai orang lain dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa saja nilai-nilai itu? Ya, itu tadi, nilai-nilai kebajikan universal. Ketika anak-anak berperilaku, ketika anak-anak melakukan hal-hal negatif, maka ada cara kita untuk mengatasinya. Bagaimana caranya? Dengan membentuk keyakinan sekolah atau kelas. Membentuk keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, lebih terinci, berdasarkan pernyataan-pernyataan universal dan dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami kata-katanya, terus bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas bisa mengikutinya, bukan hanya anak-anak, kita selaku guru juga bisa berdasarkan keyakinan kelas tersebut. Jadi keyakinan kelas itu kita bentuk dengan kesepakatan bersama. Jadi di sini bisa ibu terapkan di kelas ibu, membuat kesepakatan bersama. Jadi tidak lagi dengan yang namanya menghukum. Kalau menghukum itu kan otoritasnya bahwa kita yang memerintah anak, kamu keluar. Nah, tapi dengan keyakinan ini kita membuat kesepakatan bersama antara murid dan kita juga sebagai guru. Ayo nak, kamu hal apa saja, misal hal apa saja yang kamu lakukan dalam berperilaku negatif. Anak-anak akan menjawab, tidak datang tepat waktu ibu, tidak piket kelas ibu. Nah, dari perilaku-perilaku itu ibu-ibu bisa mencatat apa yang diutarakan anak, itu dicatat di papan tulis. Nanti setelah itu baru kita sepakati bahwa itu akan menjadi keyakinan kelas kita. Ketika anak-anak bertindak salah, mereka sudah tahu bahwa oh iya ya, saya salah, ini yang harus saya lakukan.
lakukan ketika saya salah. Sudah berdasarkan dari keyakinan tadi, sudah disepakati bersama. Jadi di sini ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang namanya hukuman, tindakan itu langsung dari kita sebagai guru. Sedangkan konsekuensi, anak-anak yang bertindak dan dia bisa mengatakan bahwa saya salah, ini hukuman bagi saya, tapi tidak adanya kesepakatan. Nah, yang baik itu adalah restitusi. Restitusi di sini berdasarkan keyakinan kelas dan disepakati secara bersama. Jadi tidak ada paksaan lagi dari kita sebagai guru. Ini motivasi dari diri anak. Ketika anak-anak berperilaku, itu ada sesuatu yang ingin dia penuhi. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup. Ibu mungkin bisa memberitahu kebutuhan bertahan hidup, Ibu. Contohnya? Mencari makanan. Mencari makanan, iya. Terus apa lagi, Ibu? Mencari pekerjaan. Pekerjaan. Itu yang namanya bertahan hidup. Ya, jadi kebutuhan psikologis kita. Terus kebutuhan kasih sayang dan diterima. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Oke, coba Ibu Mala bisa mungkin memberitahu kepada kita kebutuhan untuk diterima, kasih sayang dan rasa. Mungkin ketika kita menyendiri, ya, kita ingin lebih dengan berkasih sayang, iya, iya. Nah, untuk penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di sini anak menonjolkan apa yang ada dalam dirinya. Saya pintar, saya mampu, saya kuat. Nah, itu dia tunjukkan kepada teman-temannya. Itu kebutuhan dia. Dan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, sama seperti kita. Kita selaku guru, karena kita juga manusia, kita butuh yang namanya kebebasan. Anak-anak butuh kebebasan, kita juga butuh kebebasan. Anak-anak misal dalam kegiatan belajarnya, Ibu, saya mau bermain, tidak mau belajar. Oh, mungkin kita bisa ikuti dulu kegiatan dia itu. Apa yang dia inginkan? Oh iya ya, ayo kita lakukan belajar sambil bermain dengan menggunakan ice breaking. Contohnya dalam hal numerasi, kita bisa mengajak anak-anak bermain dengan menggunakan numerasi seperti yang saya lakukan. Ada rombongan hadiah berlima, ya? Ya, ini sudah berlima. Oke. Mana berlima? Mana? Nah, di situ saya mengajak anak bermain dan juga mengenalkan mereka angka-angka. Di sini kebutuhan rasa senangnya tadi mereka mendapatkan. Yang terakhir adalah kesenangan. Selanjutnya, dari kebutuhan-kebutuhan tadi, ketika anak berperilaku, kita sebagai guru, di sini peran kita sebagai guru. Bagaimana cara kita mengatasi perilaku anak tersebut, perilaku positif, perilaku negatif menjadi perilaku positif.
Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Ini yang seringkali diterapkan di beberapa sekolah. Mungkin ibu-ibu, apakah pernah melakukannya? Ibu pernah menghukum di kelas ibu? Pernah. Ibu Resti pernah? Pernah. Ibu Jumaida? Sering. Ya. Penghukum itu tidaklah tepat kita gunakan sebagai posisi kontrol, karena ini akan membuat anak tersebut menjadi identitas yang gagal. Dia hanya mengeluarkan yang namanya motivasi eksternal, membuat merasa bersalah. Ibu kecewa nak sama kamu telat seperti ini, ya. Ibu kecewa kepada kamu karena kamu tidak membuat tugas, padahal kamu anak pintar. Nah di situ dalam dirinya, aduh, aku salah ya bu ya. Ya aku berarti ini. Nah timbul rasa di dalam dirinya akan menjadi identitas yang gagal, menjadi anak-anak yang tidak berusaha untuk kalau aku gagal, aku bisa berbuat yang lebih baik. Tidak. Teman, posisi teman. Nah ini yang biasanya sering saya gunakan, karena posisinya saya mengajar di kelas rendah. Anak-anak, ibu belum buat PR. Di sini yang saya gunakan, oh ya, tidak apa-apa. Tapi lain kali anak-anak harus buat. Iya ibu. Meskipun meskipun posisi kontrol sebagai teman ini bukan termasuk yang baik, tapi dia bisa mengeluarkan motivasi intrinsik bagi anak, internal yang ada dalam diri. Dia menyadari bahwa dia salah, tapi tidak membuat dirinya untuk mengetahui apa yang harus dia lakukan. Pemantau. Nah, di sini sebagai pemantau. Posisi ini juga bisa kita jalankan, hanya saja sama seperti teman, dia tidak menyelesaikan masalah bagi diri anak itu sendiri. Dia langsung bertanya ketika anak melakukan kesalahan, apa konsekuensinya nak ketika kamu melakukan ini? Jadi guru yang melakukan tindakan, bukan anak. Sedangkan pada posisi manajer, nah posisi ini yang baik kita terapkan pada kelas kita. Karena apa? Di sini kita bisa membuat anak menyadari kesalahannya. Kita juga bisa membuat anak mengeluarkan apa yang harus dia lakukan dalam memecahkan masalahnya. Dia juga bisa bertanggung jawab dengan apa yang telah dia lakukan. Dari sinilah tadi yang sudah saya jelaskan bahwa yang namanya restitusi kita ketika anak melakukan kesalahan, anak-anak melakukan, kita bisa menindaklanjutinya dengan segitiga restitusi. Jadi di sini anak-anak bisa menstabilkan identitas. Yang kedua, tindakan segitiga restitusi yaitu 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Dan 3. Menanyakan keyakinannya. Untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sama ya, kita sebagai manusia, kita sebagai guru pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Kata-katanya itu yang kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah.
kamu tentu punya alasan. Jadi kita tanya dulu kepada anak kenapa dia melakukannya. Terus ada lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita bisa nak memenuhi senang-senang, tapi tidak merugikan orang lain. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini setelah kita membentuk kesepakatan bersama di kelas, anak-anak sudah tahu. Jadi keyakinan kelas itu bisa ibu tempelkan di dinding kelas ibu, ya, tempelkan di dinding kelas. Di sini anak akan mulai meyakini dan mengetahui apa saja yang harus mereka yakini jika mereka berperilaku yang negatif. Ini ada salah satu tindakan yang telah saya lakukan kepada salah satu siswa ketika anak tersebut melakukan kesalahan. Ibu bisa simak dulu videonya, jadi bisa nanti saya memanggil anak tersebut. Lalu Pak Haji
bisa mengetahui bahwa dia salah, dan dia juga bisa menyebutkan dari keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Mungkin ibu-ibu bisa membaca, ada beberapa contoh keyakinan kelas yang saya dapat. Jadi mulai dari sekarang mungkin bisa diterapkan pada kegiatan ibu di kelas. Nah, di situ coba saya minta contoh Ibu Jumaida, coba bisa mungkin contoh untuk keyakinan kelas 1. Bisa Ibu minta tolong dibacakan. Keyakinan kelas untuk kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, di situ. Jadi keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita tempelkan di dinding kelas kita. Jadi dia sudah tahu, oh kalau saya tidak belajar, artinya saya melanggar keyakinan kelas. Apa yang harus saya lakukan? Oh, saya menjahili teman. Jadi apa yang harus saya lakukan? Di situ. Dari keyakinan-keyakinan kelas melanjut ke tindakan segitiga restitusi, maka kita bisa mengambil tindakan membuat perilaku anak yang tadinya negatif menjadi berperilaku positif. Baik, sejauh pemahaman ini sepertinya ibu-ibu agak tegang dan mengantuk. Mungkin untuk sebelum melanjut kegiatan, atau kita langsung tanya jawab saja dulu ya. Apakah ada ibu-ibu yang ingin bertanya? Ibu, ada yang ingin bertanya? Iya. Di sini sebelumnya terima kasih pada Ibu Amna yang memberi kesempatan. Di sini bukan suatu pertanyaan, tapi kendala. Kita sebagai manusia dewasa atau guru kadang menemui anak yang tidak bisa kita motivasi lagi secara berulang-ulang. Contoh seperti di pelajaran PJOK. Setiap misalnya minggu pertama di pelajaran saya olahraga, anak ini tidak memakai baju olahraga. Ditanya, kenapa kamu tidak pakai nak? Lupa bu. Oke nak, untuk hari ini memang terjadi Bu Amna, tidak bohong. Iya. Ibu aja, tapi minggu depan jangan lupa lagi nak ya. Iya. Oke, jaga olahraga. Minggu depan tiba-tiba anak ini tidak pakai lagi. Iya. Ditanya, nah kenapa kau tidak pakai lagi baju hari ini? Kan kita ada olahraga. Basah bu, dicuci. Iya. Ya Allah nak, ngapa baru hari ini dicuci? Iya. Oke, kasih tahu orang tuanya jangan dicuci pada pas olahraga. Ya bu, lanjut secara singkat. Minggu depan tidak pakai lagi. 3 kali tidak pakai, akhirnya termasuk kita ini bercenderung kenapa anak ini selalu tidak pakai. Iya. Nah jadi akhirnya kita kesel, nak marah, nak menghukum anak secara nyata, memukul, itu aku tidak lakukan. Tapi di hati ini unek-unek nih cak mano caranya ngatasi. Nah yang aku pertanyakan, mungkin yang lain bisa menjawab, bagaimana kendalanya memotivasi anak ini supaya bisa mengikuti peraturan sekolah ini, memakai olahraga itu. Kalau aku nak ngomong tolong dewek, sekarang kan zamannya. Jadi yang aku ingin unek-unek nih, minta bantu bagaimana cara mengatasi anak yang seperti ini. Iya. Anak ini nih lah. Terima kasih atas informasi jawabannya. Iya. Mungkin ada salah satu dari ibu yang ingin memberi tanggapan terlebih dahulu dari
masalah yang dihadapi oleh Ibu Lilis? Ya, Ibu boleh. Menurut saya, tadi kan Bu Anna sudah menceritakan kita harus mempunyai kesepakatan. Iya. Begitu juga yang diterapkan tentang permasalahan Bu Iris tadi, bisa juga kita gunakan kesepakatan. Keyakinan Iya, kelas. iya. Jadi kalau hari ini dia tidak memakai baju, kita sepakati jika minggu depan dia Masih. tidak lagi memakai pakaian seragam olahraganya, maka apa yang dia bisa berikan? Iya. Tindakan apa yang harus Ya. dia lakukan? Ya, bagus Ibu ya jawabannya. Jadi yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas kita, makanya dari awal harus sudah kita bentuk. Nah, ketika ada kesepakatan bersama dari keyakinan kelas itu, kita orang tua tidak akan bisa lagi. Jadi kita juga bisa memberitahu dulu kepada orang tua. Mungkin kan ada grup WA, ibu-ibu kami membuat kesepakatan bersama yang menjadi keyakinan kelas kami. Jadi kalau peraturan itu kan dibuat oleh sepihak. Ya, tertulis. Tapi kalau keyakinan kelas atau sekolah itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Bisa juga ikut andil orang tua. Nah, dengan adanya keyakinan kelas tadi, anak akan termotivasi dan tidak melakukan perilaku tersebut. Jadi hari ini dimaafkan. Minggu depan, oh iya ya, akan keluar ibu dari motivasi dirinya. Begitupun orang tuanya. Kalau tidak pakai lagi, berarti nanti saya tidak baik untuk diri saya. Saya tidak sama dengan teman-teman. Saya sendiri yang malu. Jadi mereka bisa berusaha, walaupun mereka tidak punya baju olahraga, mungkin mereka bisa pakai tetap pakaian olahraga, tidak pakaian sekolah ya Ibu. Oke, ya. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Sejauh ini tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin kita ice breaking dulu deh, biar tidak mencairkan suasana. Baik, kalau saya bilang botak, ibu kepegang kepala. Kalau saya bilang batuk, ibu pegang mulut. Kalau saya bilang batik, ibu pegang pakaian, baju, ya. Ayo. Boleh berdiri, tidak apa-apa, duduk saja karena posisinya santai, tidak apa-apa. Oke, ya, 1, 2, botak, batuk, baju, baju, batuk, baju, botak, baju, batuk, botak, baju, batuk. Kecepatan Iya, kamu itu. kecepatan kamu pakai jadi Lilis ya. Oke, jadi yang namanya ice breaking itu bisa mencairkan suasana kita yang sedang lelah. Semoga kegiatan pemaparan ini saya harapkan ibu-ibu mulai melakukan yang namanya keyakinan kelas tadi diterapkan. Bisa ibu mulai bentuk dari sekarang. Jangan lagi gunakan posisi kontrol yang namanya hukuman, pembuat merasa bersalah. Teman masih bisa kita gunakan, pemantau bisa kita gunakan, tapi ada baiknya lebih baik lagi kita menggunakan yang namanya posisi manajerial. Baik, di sini saya ingin meminta salah satu ibu merefleksi dari hasil kegiatan kita hari ini. Mungkin bisa Ibu Jumaida? Baik, Dona. Jadi menurut saya selama ini kita mengartikan disiplin itu taat pada peraturan, dimana kalau
ternyata hal seperti itu tidak baik. Ada baiknya budaya positif, sifat disiplin ini itu timbul dari kesadaran dalam diri anak sendiri, bukan karena kuman, bukan karena hadiah dan lain sebagainya, tapi karena mereka yakin bahwa disiplin itu baik untuk Buat diri mereka diri sendiri. Benar Ibu, sangat benar sekali. Oke, mungkin Ibu Lilis juga bisa merefleksi diri dari hasil kegiatan kita saat ini. Apa yang Ibu Lilis dapat? Ya, kalau menurut aku kita sebagai guru memang memotivasi anak, memang benar jangan diiming-imingi dengan hadiah. Kalau dengan iming hadiah nanti anak itu kebiasaan, Iya, hasilnya mau hadiah saja. iya, benar. Nah, dan sebagai guru juga kita harus bijaksana kepada semua anak-anak didik kita. Baiklah. Mari beri tepuk tangan buat Ibu Jumaida dan Ibu Lilis yang telah merefleksi hari ini. Ya, jadi kegiatan kita hari ini semoga sangat-sangat bermanfaat bagi diri saya dan bagi ibu semua. Saya berharap ibu-ibu bisa mulai melakukan yang namanya budaya-budaya positif diterapkan pada sekolah kita dan membuat keyakinan kelas agar anak-anak bisa mengontrol dirinya sendiri dalam melakukan segala kegiatan atau berperilaku untuk menjadi anak-anak yang lebih positif. Mereka bisa berkarakter, mandiri, dan bertanggung jawab. Mari kita wujudkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang sekarang digalakkan pada program kurikulum Merdeka, membuat anak menjadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Mari kita bentuk anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang berkarakter, berprofil pelajar Pancasila, juga anak-anak yang sikap tanggap dengan era globalisasi saat ini. Ya. Terima kasih untuk kegiatan hari ini Ibu. Terima kasih saya ucapkan. Untuk itu, sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, saya akan mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku adalah Indonesia.
adanya pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Amnah menurut saya sangat bagus dan menambah wawasan bagi saya sendiri sebagai guru. Di mana guru itu harus mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Guru sebagai teman. Guru sebagai mantau. Dan guru sebagai manajer. Dengan adanya 5 posisi kontrol tadi, guru dapat menerapkan budaya positif di sekolah, seperti anak tidak membuang sampah sembarangan, anak datang ke sekolah tepat waktu, dan anak dapat menghargai teman di sekolahnya. Dengan adanya 5 posisi kontrol, guru juga dapat menimbulkan atau memunculkan motivasi intrinsik kepada anak sebagai contoh. Anak yang dapat mengerjakan soal dengan benar tidak mesti harus diberikan hadiah. Kenapa? Karena dengan hadiah tersebut anak tidak akan memunculkan motivasi intrinsiknya. Motivasi intrinsik tidak muncul, melainkan motivasi eksternal. Semoga diseminasi budaya positif ini diterapkan di sekolah kita, sehingga menjadikan murid menjadi berkarakter dan bertanggung jawab. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.